Kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, ya kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya. Kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda? Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mendasari Kluivert dibebankan misi untuk lolos ke Piala Dunia? Saya rasa semua fans semuanya lolos ya? Ya. Lolos dong. Kalau udah kayak gini, kita udah nggak mau lagi lihat yang namanya prosesnya nggak? Betul kan? Kita maunya lolos ke Piala Dunia. Kluivert apakah bisa? Kita pengen, tapi kita ragu. Kalau orang bola sejati bukan pada posisi bertaruh atau tidak bertaruh. Analisis. Kan begitu. Kluivert betul. Pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat, itu sudah menjadi semacam apa ya, hipotesis gitu loh. Tapi kenapa Patrick Kluivert atau Belanda lah? Karena saya pikir saya bukan dalam posisi saya pro Kluivert nih, poinnya nih. Saya posisi pro pergantian pelatih, pemecatan pelatih. Kenapa? Pelatih yang sekarang udah cukup luar biasa ya. Berarti kan membawa Garuda. Sekarang namanya kan udah terbuka. Kenapa ada Patrick Kluivert? Karena ada background, ada situasi. Kalau pakai bahasa halusnya ketua umum waktu preskon kan dinamika yang kompleks. Itu kan sesuatu yang sopan santun. Ada fair play, ada respect di sana untuk menutupi situasi yang sebenarnya terjadi waktu pasca Bahrain, menjelang Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Memang menjadi sebuah bola api di kalangan publik, khususnya negara Indonesia, khususnya dalam persepak bolaan, bahwa dalam beberapa bola api yang sudah menjadi perpecahan dari beberapa supporter dari timnas Indonesia, bahkan dari beberapa pengamat yang suka omon-omon, yang suka cawe-cawe, mengambil kepentingannya, mengambil untuk memecah belah, sehingga supporter saat ini dengan kondisi saat itu setelah pemecatan dari Coach Sinteyong mengganti Patrick Kluivert setelah diumumkan oleh PSSI di konferensi pers pada tanggal 12 Januari 2025 ini, tentunya kita melihat bagaimana dalam statement dari pelatih Patrick Kluivert di sini kita menyaksikan, dan juga kita harus fokus ke depan bagaimana timnas Indonesia akan bermentas ke jenjang yang lebih baik lagi, ke jenjang Piala Dunia. Amin. Setelah beberapa statement yang juga dinarasikan bahwa timnas Indonesia semoga dengan harapan besarnya adalah menjawab dengan beberapa kritikan-kritikan keras dan juga kritikan-kritikan tajam dari beberapa orang yang sudah terpecah belah, dari beberapa yang sudah mulai khawatir dengan kepemimpinan saat ini. Tetapi mari kita tetap waspada dan satu komando dengan apa timnas Indonesia, bahwa harapan besarnya sebagai ajang yang sangat baik lagi menuju Piala Dunia. Kita harus optimis dan jangan pesimis seperti yang dikatakan oleh beberapa komentator dan juga beberapa narasi yang sudah memecah belah. Oke, kalau Giovanni Van Bronckhorst yang datang, wah itu kan dari segi CV Om Boy pasti akan tersenyum. Anak Ambon satu ini kan. Tetapi, walaupun dia nggak dapat, mungkin harga yang agak berbeda, karena kan dia kelasnya beda dengan Patrick Kluivert lah. Ya kan, dia membawa Rangers, tahu sendiri kalau data. Nah, sekarang ada dua orang ini. Nah, dua orang ini yang akan membackup seorang Kluivert, karena Dani Lansat juga bagus sebagai asisten. Nah, dia asisten. Dan dia bukan baru pertama kali ke Asia. Kalau lihat dari CV-nya Dani Lansat itu, dia pernah ditawan di Liga Arab, Al-Ittihad, di Arab, di Jeddah sana. Jadi dia sudah pernah di Asia, udah sebagai asisten tuh. Jadi sekarang dia ini memang kuat. Jadi mungkin bagi Kluivert datang itu dia hanya sebagai pemain yang besar. Sebagai pemain dia sih. Bisa sebagai pemain, pernah di Milan, di Barca segala kan. Jadi Ajax, mungkin yang dibutuhkan adalah di locker room ini yang menenangkan situasi di kamar ganti. Tapi yang akan berperan banyak, Boy, itu di dua orang ini. Pastur, Alex ini, dan Dani Lansat. Mereka yang akan putar otak untuk bisa seperti siapa yang ini akan bagaimana di lapangan. Dan Kluivert akan hanya meminta ke mereka berdua. Misalnya saya yang itu minta ke Bang Isman. Bang Isman, gimana nih Anda melihat? Bang Isman yang catat. Hanya pas otak justru beliau yang begini saya hanya memotivasi pemain dan apa semua kan. Jadi itu yang mungkin akan kita lihat, tapi kita akan tunggu aja gimana pembagian peran ini. Tapi kalau sudah dengan dua nama ini, saya yakin kita kuat.
dengan munculnya dua nama ini. Biasanya kan bahkan mungkin bukan cuma dua yang diambil, dia kan ambil beberapa lagi kan. Iya, iya. Biasanya nggak mungkin cuma dua. Kalau gerbong dia bisa ada 5 bisa kan, termasuk meteornya dan segala macam. Iya, iya. Tapi dua ini aja dulu yang muncul dengan dua nama ini, Iya. ada keyakinan bahwa kita ini oke. Oke, karena dapat chemistry-nya dapat. Karena banyaknya pemain-pemain dari Belanda kan yang sudah jadi warga negara kita, diaspora itu, Iya. ya akan tercipta komunikasi yang bagus. Dan kita lihat aja, pasti yang berperan penting adalah dua asisten ini. Alex Pastur dan Dani Lansat. Dan orang yang tepat untuk bisa mendampingi Patrick Kluivert, itu Boy. Iya. Bung Isman, tadi Anda sempat menyinggung juga soal bahwa saya lebih banyak menjadi asisten pelatih. Betul. Jadi peranan yang tadi Bung Ropan katakan, Lansat dan Pastur, itu sangat signifikan ya dalam sebuah tim. Pelatih kepala dikatakan lebih banyak non-teknisnya, di locker room-nya, motivasi, pendekatan, komunikasi, yang selama ini kita anggap lemah. Nah, bagaimana Anda melihat peranan dari dua asisten pelatih di sini? Oke, saya melihatnya pertama begini dulu. Kita melihat dari sosok head coach dulu yang paling utama, kan gitu kan. Dia punya track record sebagai pemain attacking, striker. Dan dia lahir dan besar di negara yang sepak bolanya atraktif, total football. Saya melihat pasti ada sisi lebih dari diri dia, bahwa dia akan bermain dengan atraktif filosofi dia. Ini yang kita tunggu-tunggu dulu. Saya sebagai pengamat juga pelaku di sepak bola, saya menunggu itu. Karena kan timnas yang ada sudah kuat sudah baik dalam hal defense organisasinya, tinggal diperkuat lagi dan bagaimana keluar attack-nya dari transisi positif ke attacking. Nah, ini yang saya mau melihat. Kita semua tunggu ya itu karena kan dengan naluri sebagai seorang striker dan pernah dilatih oleh pelatih besar, dia main di klub-klub besar, otomatis kan dia pasti punya filosofi sendiri. Apalagi diperkuat oleh yang tadi Bang Ropan bilang, asistennya qualified semua. Ini kan sangat mendukung. Memang kan di dalam sepak bola modern, tim behind the team-nya sangat harus mendukung. Kalau nggak mendukung agak sulit kita sebagai head coach. Nah, ini yang sebagai juga pengalaman aku, kita sebagai asisten juga harus support, harus bekerja keras. Kita yang harusnya tidak tidur 24 jam kalau menjelang pertandingan. Karena apa? Karena kita harus mikirkan mensupport head coach. Iya. Nah, dengan analisanya, dengan apa, kita justru nggak bisa tidur tuh kalau mau sebelum pertandingan. Apalagi misalnya pertandingan benar-benar pertandingan yang penting, bagaimana kita mensupport head coach. Tetapi head coach juga membimbing kita. Saya mau begini, dan dia harus juga punya jiwa leadership sebagai head coach. Mempunyai relation, komunikasi yang bagus dengan semua jajaran tim maupun dengan federasi, supaya semua situasi tim kondusif. Itu yang harus dimiliki juga oleh seorang head coach. Tidak bisa hanya seorang dibantu terus oleh asisten. Head coach harus mempunyai itu jiwa leadership dia, komunikasi dia dan relation dia bagus. Karena kan pelatih yang bagus juga, saya ingat itu, saya belajar juga dari mentor-mentor termasuk dari Mas Bambang Nurdiansyah, dia bilang head coach itu harus punya jiwa bagus, lengkap dalam hal menyikapi kepada pemain. Karena apa? Kapan kita jadi bapak, kapan kita jadi sahabat, kapan kita jadi sedikit arogan untuk ngejudge pemain supaya pemain respect dengan kita. Nah, itu harus dimiliki semua oleh head coach. Apalagi kita didukung oleh asisten-asisten yang benar-benar qualified. Jadi saya melihat kita tunggu sepak terjangnya, tetapi kalau saya melihat track recordnya, walaupun dalam karir kepelatihannya Kluivert tidak begitu wah, tapi kan dua asisten ini yang sudah dibahas oleh Bung Ropan, wah. Tapi saya berharap dengan kelebihannya dari Kluivert sebagai seorang striker, dia bisa menularkan itu bagaimana kombinasi play-nya, bagaimana muncul dari belakangnya, bagaimana seorang striker menciptakan gol. Itu yang saya mau lihat. Dan saya mau melihat apa desain program apa yang dia buat nih menjelang hanya waktu 2 bulan. Itu yang saya sangat tunggu. Hal-hal baru apa yang kita akan dapat sebagai pelaku sepak bola Indonesia. Bung Ropan, kita punya waktu 2,5 bulan. Ya, sekitar itulah. 2,5 bulan menjelang pertandingan melawan Australia. Tanggal 20 ya. Tanggal 20. Berarti yang tadi Anda singgung bahwa Kluivert harus mampu lagi mengkonsolidasi nih. Ya kan, skuad ini kan. Antara pemain-pemain yang juga besar di Indonesia sama pemain-pemain yang ada di Eropa. Betul, Bung. Dan ini kan bukan gampang. Bung. Tugasnya berat memang. Ini sebuah pertaruhan buat karena tuntutan kita harus lolos Piala Dunia itu harga mati. Sudah Pak, sudah nggak ada proses-proses lagi sekarang. Mumpung karena kesempatan itu kan chance kita ada. Setelah Jepang yang sudah pasti lolos lah kita anggap. Kita kan hanya bersaing dengan Australia ini. Nah, cuma beda 1 poin kita disebut. Ketika kita bersaing dengan Australia 7 kita 6, selain itu kan 6-6 semua. Ya Bahrain, ada Arab dan juga ada Cina. Nah, kita akan berhadapan justru dengan Australia di Sydney. Jadi ini kan pertarungan hidup mati. Pertarungan bagi Kluivert. Kalau kita tidak kalah saja, nggak terlalu membumbung tinggi kita ekspektasi menang, nggak usah lah. Imbang aja. Kita kesempatan untuk lolos itu besar sekali untuk mendampingi Jepang.
bukan lagi masuk ke ronde keempat, Om Boy. Ya. Masa kita nggak kalah di sana. Nah, ini yang kita seperti Bang Isman bilang, kita menunggu apa? Desain Apa yang dia akan berikan ini? proposalnya. Apakah pola yang biasa ditampilkan oleh pelatih yang lama STY ini dengan 3-4-3 akan berubah? Ya, dia tidak akan pakai 3 back karena biasanya Belanda kita tahu dengan 4 back ya, flat sejajar, bermain dengan 4-3-3 karena menganut dengan attacking football mereka kan, sudah terbiasa dengan total football. Jadi 4-3-3 mereka akan bermain, bisa itu atau mungkin 4-3-2-1 tergantung dia. Nah, apakah ini kita akan tunggu? Berarti kalau ada perubahan di belakang dengan kebiasaan kita bermain 3 back, berarti harus ada satu yang akan dikorbankan. Apakah Rizky Ridho yang bisa bermain akan dikorbankan atau Ridho akan bermain dengan Jai Ises? Dengan Messi Hilgers harus dulu di bench. Tidak mungkin 3-3 kalau bermain dengan 4 flat kan. Karena di bek kanan mungkin pasti kalau nggak Sandi ya Kevin Dix. Iya, Bung Ropa dan Bung Isman, kalau melihat track recordnya selama 19 kali bermain tim yang diasuh oleh Clifford, memang mainnya tadi tim Bung Ropa bilang 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan memanfaatkan 2 double pivot, Bung. Iya. Anda melihatnya gaya menyerangnya itu kalau diterapkan dengan squad yang kita punya sekarang yang cukup mewah. Betul. Gimana, Bung? Saya melihatnya itu kan kalau saya coba belajar dari mentor-mentor, itu kan hanya pakem. Iya. Strategi 3, 4 maupun 2 pivot maupun 1 pivot maupun 3 attacker itu kan hanya strategi. Tapi yang paling utama bagaimana seorang head coach Clifford ini bisa menularkan ilmu dia, bagaimana di saat menyerang pemain itu orang pertama pegang bola, orang kedua bergeraknya bagaimana, pergerakan-pergerakan itu yang harus diperbaiki lagi di dalam timnas ini. Nah, dengan itu baru kelihatan atraktif seperti total football. Kan sebenarnya total football itu kan awal. Sekarang yang namanya dengan lini per lininya harus rapat, pendek, rapat, yang modern itu. Jadi bagaimana itu dia desain di tim nasional ini dengan kelebihan dan kekuatan kelemahan yang sudah ada kan. Kelebihan kita harus akui juga kelebihan dari tim nasional ini bagaimana organisasi defense-nya sudah baik, tinggal kita perkuat lagi, tinggal Clifford perkuat lagi. Tapi bagaimana saat transisi positif ke attacking itu yang kita mau tunggu. Tapi mau 3 mau 4 asal jelas job desk dari pemain, pelatih jelas mendesain itu dalam pelatihan, itu tidak masalah dia mau main. Tapi ada masalah karena kan mungkin memang ada plus minus seperti kalau 3 kan berarti kita hanya flank 1 orang. Kalau 4 ada 2 orang flank. Jadi kalau kita lihat dari pisah-pisah lapangan kita bagi 4, kalau memanjang kita bagi 4, berarti di sini 1 ketemu 2. Kalau kita main 3. Tapi kita di sini 3 ketemu 1 kalau lawan pakai 1 striker. Nah, kan itu kan secara teori. Nah, tinggal nanti kinerjanya bagaimana itu kan tinggal dari filosofi pelatih yang tertunjuk. Tapi saya melihat akan desain, saya menunggu desain programnya ini apa nih menjelang 2 minggu ini, 2 bulan ini. Minggu begitu dia datang, minggu pertama dia yang pasti kalau pandangan saya dari luar sudah sepengetahuan dia harus ada 3 mungkin 3 desain. Pertama dia bagaimana harus dulu komunikasi dengan federasi dan tim yang ada, terutama staf-staf pelatih yang masih ada, dia harus banyak komunikasi di situ, mencari input masukan apa kelemahan dan kelebihan tim ini. Terutama kita dilihat di World Cup aja ya, kan udah 6 pertandingan pre-World Cup ini kan. Nah, kedua dia harus banyak melihat rekaman video di 6 pertandingan ini pertama. Itu pasti itu yang harus dia desain. Dia harus teliti, apa nih kelebihan tim dan apa nih kelebihan dan kekurangan dari individu pemain sehingga Clifford dan staff bisa menemukan siapa pemain yang layak menurut mereka. Nah, itu. Jadi harus detail. Saya melihat kerja beratnya menurut saya di situlah. Karena kan dia pasti Clifford dan 2 asisten ini kan nggak pernah menonton mungkin secara live. Dan dia rekaman video itu harus dia tonton berulang-ulang. Minimal dari 6 pertandingan itu 1. Kalau ini pengamatan saya 1 pertandingan minimal dia harus nonton 3 kali. Karena kan yang kemarin ini berubah-berubah kan? Line up-nya berubah-berubah. Betul kan berubah-berubah. Terus cara ininya juga determinasi pemain berubah-berubah. Waktu lawan Cina kita mengendor, tapi lawan Jepang agak kurang, tapi waktu lawan Arab kan meningkat. Nah itu kan harus didesain, dianalisa, apalagi yang kita dengar barusan dari Bang Pastur, ada punya Alex Pastur itu yang qualified, sangat membantu. Jadi tapi itu kerja kerasnya di situlah Clifford dan 2 staff ini, sehingga dia dapat menemukan, ini loh pemain-pemain yang ideal buat kita sesuai dengan filosofi kita, gitu. Clifford juga punya pilihan-pilihan pemain lain mungkin ya. Ataupun
ketika diinventarisir semua pemain-pemain itu, nama-nama seperti Ole yang udah pasti masuk. Ya. Ada lagi Bung yang mungkin akan Ya pasti kan Kluivert udah tahu bahwa Ole itu akan datang dan sudah sementara diproses oleh federasi. Nah, yang akan datang lagi nanti itu sesuai dengan pembicaraan kemarin yang saya dengar itu bahwa gelandang Jairo Redlewell ini gelandang bagus boy. Kalau kita bisa dapatkan dia ini masih wacana atau sudah mulai sudah ada pembicaraan, surat lagi diurus dikumpulin. Jadi dia itu dia akan Ole duluan nih masuk. Ya surat Ole itu sudah sampai dari ke Menpora, sekarang sudah ada di Menteri Hukum. Pak Supratman Andi Arga sudah bilang bahwa surat-surat Ole sudah sementara diurus. Nah, nanti menyusul itu Jairo kemarin sudah pembicaraan dengan Pak Ketua kan, Pak Erik. Jadi surat-surat dikumpul semua, mungkin dia akan datang. Harus datang dulu dong untuk salaman, untuk ke publik, untuk bisa melihat foto bersama, makan bersama, itu kan kebiasaan yang ada. Nah, kalau ini jadi dan itu akan diupayakan, akan dimaksimalkan, Pak Erik bilang, itu lawan Australia. Jadi kalau dua-dua ini ada, ditambah dengan Kluivert sudah ada dibantu dengan 2 asisten dia, saya pikir tim kita akan setidaknya oke untuk bisa bersaing dengan Australia untuk mendapatkan poin minimal 1 poin. Nggak usah muluk-muluk, kalau 3 poin kan luar biasa, man. Bonus yang bagus. Itu udah pasti lolos kita menang 3, menang sama Australia tuh. Ya kan? Tapi 1 poin aja ini penting untuk kita bawa pulang tidak kalah. Betul. Dengan kehadiran Jairo dan juga dengan Ole boy. Itu yang kita tunggu. Karena di sana kan kita tidak Ragnar Olatmangun nggak bermain. Jadi itu pentingnya ada Ole di sana. Justin Hartojo nggak bisa bermain. Nah, tapi kita punya Jairo di tengah karena kita sangat krusial tuh di depan. Kita beruntung sekarang ketika di depan itu agak merasa selama ini agak kesulitan, kita punya pelatih yang dia striker yang bagus. Kluivert nggak bisa terbantahkan lah kalau sebagai pemain. Jadi dia tahu kan, dia tahu bagaimana cara untuk menemukan striker yang oke, yang bagus dengan adanya yang gue bilang tadi Ole datang. Yang penting juga yang menarik bahwa salah satu di antara staf yang ada, Dani Lansat, itu adalah gelandang elegan Belanda. Ya, 2006 dia bermain sangat bagus itu. Dan kita di gelandang itu kan agak kesulitan. Kita cuma punya Tom Hyde, Ivar Jenner, Nathan Cho. Nah, makanya kita muncul dengan Jairo ini penting. Dia akan memoles itu karena dia sebagai gelandang dia tahu kan. Kan gitu. Bung Usman, ada saat saya baca tentang CV dari Pastur ini. Dia lulusan terbaik juga ketika ikut kursus pelatihan. Bahkan Kluivert kalah. Kalah cerdas. Kalah pintar dengan si Pastur ini. Ada yang menarik ketika dia mampu mengangkat tim-tim dari degradasi ke angka, dari Almere, gitu. masuk ke divisi utama. Yaitu ini teknis ya. Saya mau tanya makanya ke Anda nih mengenai counter pressing yang dia suka lakukan dengan memanfaatkan 2 flank wing yang cepat, melakukan crossing atau cutback. Itu seperti apa yang saya ingin bayangkan seperti apa counter pressing itu? Ya, yang kembali kan dengan filosofi dia di Belanda itu kan ternyata setelah coba aku belajar bahwa dan itu berhasil loh. Dia terapkan itu berhasil bahwa itu titisan semua dari Johan Cruyff. Makanya Johan Cruyff bilang di dalam tim saya pada saat menyerang kita pergunakan selebar-lebarnya lapangan. Jadi pada saat kita menyerang kita harus pakai lebar lapangan. Pada saat kita bertahan kita persempit lapangan. Nah, pertanyaan tadi counter pressing langsung menggunakan lebar lapangan itu titisan dari filosofi dari Johan Cruyff bahwa begitu dia rebut di daerah, misalnya dia rebut di daerah kiri, kan berarti di flank sebelah kanan sana harus cepat. Dia cepat bergerak, di sini cepat bergerak, bisa dia langsung direct ball atau dia langsung 1-2 dulu baru dia pas ke depan. Yang utamanya bagaimana 2 flank ini didesain dalam latihan cepat terus sehingga terjadi otomatisasi, itu yang kita bilang di dalam. Jadi begitu dia kehilang bola dia persempit lapangan, begitu dia dapat rebut bola orang pertama, orang ketiga, orang kedua, orang ketiga, cepat spread out sehingga ada celah-celah untuk dia orang pertama melakukan direct ball. Itu kan harus dilatih, didesain. Nah, kalau memang dari track recordnya asisten ini kan dia sudah otomatis itu pasti akan didesain oleh dia. Kalau memang disepakati filosofi yang akan dipakai oleh Kluivert dan asisten itu melihat hasil video, rekaman video apa nih kelemahan dan kelebihan dari timnas ini dan filosofi mereka pasti akan bermain dengan filosofi mereka dan akan bermain dengan atraktif. Itu yang kembali tadi yang saya bilang kita menunggu nih. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Iqbal Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.